Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan puasa kemarin siang dan tadi malam kita iktikaf, dan pada pagi hari ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti siang kita teruskan dengan puasa yang ke-28 insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat sampai ke akhir Ramadan nanti dengan sehat walafiat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapat syafaat di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan sedikit terkait dengan kata suci bagi umat Islam yang selalu dan sering kita dengar disampaikan di beberapa kesempatan. Ada 3 kata suci yang sering kita dengar. Yang pertama adalah yang disebut dengan bulan suci, yaitu bulan Ramadan yang pada saat sekarang ini sedang kita laksanakan. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayat-ayat suci, yaitu kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Yang ketiga adalah yang disebut dengan tanah suci. Tanah suci yaitu adalah Al-Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah. Ada 3 yang senantiasa kita sebut dan sering kita dengar diucapkan orang terkait dengan bahasa ataupun dengan kata suci. Oleh karena itu, sebelum kita coba untuk melihat satu persatu, kita lihat dulu apa sih sebenarnya definisi daripada kata suci itu. Secara umum, pengertian kata suci itu adalah kondisi yang bersih secara fisik maupun batiniah, terutama dalam konteks keagamaan. Ini tekanannya lebih kepada batiniah kita. Kalau sering disampaikan oleh Pak Haji Mahlani terkait dengan hati kita. Pengertian secara bahasa, kamus bahasa Indonesia, suci berarti bersih dalam arti keagamaan, seperti tidak najis, bebas dari dosa, bebas dari noda, serta murni atau tulus hati dan ikhlas. Dengan demikian, prinsip utama yang bersih belum tentu suci. Seperti contoh pakaian kita misalnya, kita menganggap ini bersih tapi belum tentu suci karena kemungkinan ada kena najis ataupun kena alkohol. Tetapi kalau dia suci, itu sudah pasti bersih. Itu kira-kira pemahaman dan pengertian daripada suci tadi. Para jamaah yang berbahagia, kenapa disebut bulan Ramadan bulan suci? Karena kita ketahui, bulan Ramadan itu banyak keutamaan-keutamaan yang kadangkala suka kita abaikan. Seperti misalnya kita ketahui di mana bulan Ramadan itu adalah bulan dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita melaksanakan bulan puasa itu secara keimanan dan keikhlasan. Nah, kemudian di bulan puasa itu ada juga malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang sedang
berlangsung pada saat ini, mungkin hanya ada yang tinggal 2 malam lagi, atau ada juga yang mungkin 1 malam lagi, ya. Karena ada teman-teman kita insya Allah hari Jumat itu dia sudah melaksanakan lebaran. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwa bulan Ramadan itu penuh ampunan, ya. Kalau kita melaksanakan dengan baik, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katanya pintu surga dibuka selebar-lebarnya, sementara pintu neraka ditutup, dan kemudian para malaikat, ya, terus untuk melihat kita apakah kita sedang melaksanakan ibadah atau tidak, atau sedang melaksanakan kita dalam keadaan perbuatan baik atau perbuatan jelek. Yang berikutnya, keutamaan bulan Ramadan itu adalah penghapus dosa, ya. Ini saya kira kalau kita melaksanakannya dengan baik, ya, dengan ikhlas, saya yakin dosa-dosa akan kita terhapus. Oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa, yang diantaranya semua itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini hadis riwayat hadis Muslim. Nah, betapa hebatnya, betapa kasih sayangnya Allah itu kepada umatnya. Dia berikan kesempatan kepada kita setiap saat dan setiap waktu untuk untuk kita selalu berbuat baik sehingga tidak tergelincir dengan dosa-dosa, ya, terutama dosa besar. Itulah kira-kira keutamaan dari beberapa keutamaan bulan puasa. Yang berikutnya tadi, yang kedua adalah ayat suci, yaitu Al-Quran. Al-Quran kita ketahui bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, ya, dan sebagai petunjuk kepada umatnya, ya. Jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah Al-Quran dan diteruskan kepada kita sebagai petunjuk, ya, sepanjang masa. Jangankan dulu yang membaca, yang mendengarkan pun kita mendapat pahala, ya. Apalagi kita bisa menghafal dan mengamalkannya, kita yakin itu lebih meringan atau menghapus dosa yang ada pada kita. Sebagai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk, pedoman, dan kebenaran bagi manusia. Secara umum, ayat suci Al-Quran adalah hudan linnas. Berikutnya adalah pedoman moral dan spiritual, ataupun yang disebut dengan Furqan. Ya, saya kira ada di dalam surah Al-Baqarah, ya, yang membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kemudian sumber kebenaran dan keadilan ataupun hak, ya. Di Al-Quran itu sudah jelas mana hak, yang mana yang batil, ya. Kalau yang haram ya tetap haram, kalau halal ya kita tetap menjadi halal. Seperti contohnya misalnya darah itu bagi kita, walaupun ada sebagian itu katanya bisa menjadi obat, ya, tetapi bagi di dalam Al-Quran jelas itu adalah haram, tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian Al-Quran tentu sebagai rahmat, ya, bagi alam semesta. Kira ini kita tahu bahwa Al-Quran juga sebagai rahmat bukan hanya bagi umat muslim, tetapi sebagai semua alam semesta yang ada di dunia ini.
Jamaah subuh yang berbahagia, yang ketiga adalah tanah suci. Tanah suci ini adalah yaitu di Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Mukarramah. Munawwarah ya, Al-Madinah Munawwarah. Maka beruntunglah bagi kita yang sudah pernah ke sana melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya. Karena kita sudah melihat tanah suci ya di Mekah, kemudian di Madinah, dan sekaligus kita melihat ya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk mengembangkan Islam, dan demikian juga bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam hal mengembangkan Islam dulu dengan tantangan-tantangan yang besar. Ya, dengan kita berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, insya Allah itu bisa memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, dari ketiga kata suci tadi dapat kita simpulkan atau kita ambil esensinya. Yang pertama adalah esensinya itu dari ketiga tadi, kalau kita lihat puasa bisa menghapus dosa, berarti kita kembali kepada fitrah suci ya, hilang kedosaan kita ya. Tetapi persoalannya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ikin tadi malam, apakah kita konsisten terhadap keberadaan setelah puasa ini, setelah Ramadan? Itu yang kadang-kadang kita sulit ya. Sehingga kalau tidak kita konsisten, maka kita bisa kembali tidak suci atau tetap dengan adanya dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk jelas bagi kita mana yang baik, mana yang tidak, dan sebagai pedoman bagi kita, dan sekaligus Al-Quran nanti bisa memberikan ampunan ya di dalam kita nanti, di dalam kubur kita ya. Salah satu yang ditanya nanti kalau kita sudah di liang lahat adalah terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan ya, atau sering-seringlah kita untuk membaca Al-Quran ya, baik secara tartil maupun kita dalami isi dan maknanya di dalamnya, karena Al-Quran juga nanti bisa untuk menjadi saksi bagi kita sebagai penghapus atau mengurangi dosa kita. Itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Apalagi ya di dalam bulan Ramadan ini kita diberikan peningkatan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga tadi haji. Nah, tentu haji ini juga bisa menghapus dosa kalau betul-betul niat haji kita memang tulus dan ikhlas ya. Tidak hanya sekedar haji ya, berangkat haji, pulang dari haji berulang lagi perbuatan yang pernah kita lakukan. Padahal kita harusnya pulang dari haji itu adalah haji yang mabrur. Makanya bagi mereka yang sudah pulang dari Mekah Al-Mukarramah sebenarnya sangat beruntung ya, karena dia sudah ketiga-tiga tadi sudah melaksanakannya ya. Bulan Ramadan sebagai kesucian, kemudian Al-Quran juga, ayat-ayat Al-Quran sebagai suci, Al-Quran kitab suci kita, kemudian sudah ke Mekah, kita juga sudah mendapat kesucian dan sudah melihat ke Mekah Al-Mukarramah. Saya kira kalau itu kita konsisten ketiga-tiganya, insya Allah kita akan bisa terlepas dari dosa-dosa. Itulah salah satu ya, salah satu kasih sayangnya Allah kepada umatnya, diberikan kesempatan untuk mencari ampunan ataupun menghapus dosa, sehingga kita tidak terus berlumuran dosa kalau kita tidak minta atau melaksanakan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya tidak hebatnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada umatnya ya untuk mencari ampunan, diberikan kesempatan untuk bisa menghapus dosa-dosa baik yang sudah dia laksanakan ya, apalagi di depan mudah-mudahan kita tidak laksanakan kembali dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, sehingga kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan fitrah. Itulah harapan kita, sehingga kita tidak ya langsung ya masuk surga. Kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan dari ketiga tadi, selayaknya umat Islam itu sebenarnya tidak harus masuk neraka dulu, langsung masuk surga, ya kecuali orang yang tadinya tidak menjalankan perintah-perintah Allah yang disampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pegangan ataupun panduan bagi saya sendiri, dan saya selalu istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian juga demikian, sehingga kita bisa sama-sama ya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah juga. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.